Visual terkini di mana Paus Fransiskus sudah tiba di Kedutaan Besar Vatikan. Bahkan Paus Fransiskus ini tidak tetap melambaikan tangannya kepada warga yang menyapa di sepanjang jalan, tidak menutup jendela mobilnya. Inilah yang kemudian saya sangat mengapresiasi betul kesahajaan dan penghormatan antara manusia dengan manusia, Mbak Yeni. Betul sekali. Ya, kita melihat bahwa beliau sepertinya nggak tega ya menutup pintu jendelanya. Karena artinya orang-orang yang ingin melihat beliau, ingin sekedar menyapa beliau, kemudian tidak bisa melihat wajah beliau. Beliau memberikan ruang besar gitu ya untuk masyarakat yang ingin menyapa beliau. Itu luar biasa sekali kan penghormatannya yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Dan memang kalau dari cerita-cerita teman-teman Katolik ya Mbak, dari teman-teman di Italia misalnya. Dan Anda juga sempat bertemu dengan... Saya pernah bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan waktu itu. Apa yang Anda bisa gambarkan seorang sosok Paus Fransiskus ketika melihat secara langsung begitu? Sejuk dan betul-betul mengasihi ya, orang yang tidak membeda-bedakan orang lain, mau dari agama apapun akan diayomi. Lalu kemudian orang yang mengedepankan perlindungan untuk orang yang lemah, orang yang papa, orang yang hina bahkan gitu ya. Bagaimana beliau merangkul orang yang punya penyakit kulit sangat parah, itu beliau cium, beliau rangkul. Itu orang betul-betul hatinya penuh kasih kalau saya lihat gitu. Dan Paus Fransiskus ini kalau teman-teman cerita nggak mau pakai sepatu warna merah. Padahal sepatu warna merah itu menurut teman-teman Katolik itu sepatu yang khusus untuk paus. Nah, beliau tetap memakai sepatu yang biasa aja, sederhana warna putih, supaya menunjukkan bahwa beliau tuh tidak merasa dirinya lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, jadi ini kan sikap-sikap yang sangat bersahaja dan sederhana sekali, yang sangat harus kita apresiasi. Dan menjadi suri tauladan ya? Bagi saya pribadi betul, sikap mengasihi yang luar biasa, kemudian kemana-mana tasnya mau bawa sendiri. Ini cerita dari ada teman wartawan Itali yang pergi bersama beliau gitu ya. Paus Fransiskus mau bawa tasnya sendiri, waktu itu belum pakai kursi roda gitu ya. Karena beliau bilang bahwa saya juga biasa aja kok, nggak usah terlalu dipuja-puja. Ini kan luar biasa ya, beliau tidak membiarkan kekuasaan itu menjadi mabuk kekuasaan. Ini yang luar biasa menurut saya. Karena seperti kita sama-sama tahu, beliau memang kepala negara, tapi jangkauan pengaruhnya melampaui negara Vatikan. Negara Vatikan itu kan kecil sekali sebetulnya. Tetapi pengaruh paus hampir di seluruh dunia. Nah, tapi beliau tidak membiarkan pengaruh itu membuat beliau jadi seolah-olah merasa besar melebihi yang lainnya. Ini kesederhanaan ini yang luar biasa yang harus kita tauladani. Kesederhanaan yang begitu terlihat sekali begitu ya, dan juga kesahajaan menyapa warga dan juga anak-anak tadi ketika di istana, termasuk juga Presiden Joko Widodo hangat sekali menyambut dari Paus Fransiskus. Dan dalam sambutannya tadi juga tetap mengatakan toleransi beragama, kekerasan harus disudahi, terutama termasuk juga keadilan yang harus segera diupayakan di seluruh dunia. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.